Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dan saya Zakiatus Soleha. Saya Alvina Damayanti. Baik, nama saya Riza Fudullah. Di sini kami akan membahas materi mengenai sumber daya alam dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Zahara MED. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, dalam memenuhi kebutuhannya, makhluk hidup tentunya sangat bergantung pada kekayaan alam di bumi. Kekayaan alam ada yang berwujud sehingga dapat diolah oleh manusia, namun juga ada yang tidak berwujud sehingga tidak perlu diolah terlebih dahulu. Nah, kekayaan alam inilah yang biasa disebut dengan sumber daya alam. Pada hakikatnya, sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, baik fisik maupun hayati, yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, diantaranya agar terciptanya kesejahteraan hidup manusia. Nah, pada slide selanjutnya ada pengertian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini biasa disingkat dengan SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sederhananya, sumber daya alam merupakan semua kekayaan biotik maupun abiotik yang berada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pengertian sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 5 menyebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya buatan. Selanjutnya, menurut Abdullah pada tahun 2007, sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, ada pengertian sumber daya alam menurut Surya Negara pada tahun 1977 adalah unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, yang terakhir ada pengertian sumber daya alam menurut Katili pada tahun 1983 yang beliau mengemukakan bahwa definisi sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, slide selanjutnya ada sumber daya alam Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Nah, faktor tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuknya oleh beberapa faktor. Antara lain, dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Nah, dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Nah, daerah perairan di Indonesia juga sangat kaya akan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Nah, slide selanjutnya.
Tingginya tingkat biodiversitas di Indonesia ini ditunjukkan dengan adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dan dapat ditemukan di Indonesia. Nah, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25%-nya dari hewan laut. Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya, seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahkan kayu, yang diantaranya menempati urutan atas dari segi produksinya di dunia. Nah, sumber daya alam di Indonesia ini tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan juga perak. Nah, di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta kilometer persegi juga menyediakan potensi yang sangat besar. Nah, pada slide selanjutnya, sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara memiliki kaitan yang erat. Nah, di mana kekayaan sumber daya alam secara teoritis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut itu justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam umumnya itu seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Kasus ini dalam bidang ekonomi sering pula disebut dengan Dutch dish. Nah, hal ini disebabkan negara yang cenderung memiliki sumber pendapatan besar dari hasil bumi memiliki kestabilan ekonomi sosial yang lebih rendah daripada negara-negara yang bergerak dari sektor industri dan jasa. Nah, di samping itu, negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dalam mengelolanya. Nah, korupsi, perang saudara, lemahnya pemerintahan dan demokrasi juga menjadi faktor penghambat dari perkembangan perekonomian negara-negara tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembenahan sistem pemerintahan, pengalihan investasi dan penyokong ekonomi ke bidang industri lain, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberdayaan sumber daya alam. Nah, contoh dari negara yang telah berhasil mengatasi hal tersebut dan menjadikan kekayaan alam sebagai pemicu pertumbuhan, negaranya adalah Norwegia dan Botswana. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Zakiatus Solehah. Kepada Zakiatus Solehah dipersilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Eriza atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam serta pemanfaatannya. Klasifikasi sumber daya alam serta pemanfaatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada menurut sifatnya, menurut materinya, dan yang terakhir itu menurut persebarannya di wilayah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan sifatnya terlebih dahulu. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk klasifikasi yang kedua di sini ada berdasarkan materinya. Nah, berdasarkan materi di sini klasifikasi juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik, contohnya seperti hewan, tumbuhan, peternakan, perkebunan, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang kedua, di sini ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Contohnya seperti air, angin, tanah, minyak bumi, hasil tambang, dan lain-lain sebagainya.
Lalu untuk klasifikasi yang terakhir di sini berdasarkan persebarannya di wilayah Indonesia. Sama terbagi menjadi dua pula. Yang pertama itu ada sumber daya alam di wilayah perairan. Contohnya ada perikanan, pesisir, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua di sini ada sumber daya alam di wilayah daratan. Contohnya ada pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nah, potensi yang dimiliki Indonesia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, serta batu bara. Untuk potensi pertama, di sini saya akan menjelaskan potensi hutan terlebih dahulu. Hutan di Indonesia adalah hutan terluas dengan urutan ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang luas mulai dari barat hingga ke timur, mulai dari Sabang hingga Merauke dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, luas hutan di Indonesia ini selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Dan laju kerusakan hutan pun selalu meningkat di Indonesia, yakni sekitar 375,92 hektar. Nah, tentu hal ini sangat disayangkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Seharusnya sadar akan potensi alam yang kita punya. Kita harus dapat menggunakannya dengan baik, dengan bijak, sehingga potensi alam tersebut dapat digunakan secara maksimal. Untuk yang kedua di sini ada lautan. Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim atau negara dengan wilayah lautannya jauh lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Akibat dari wilayah lautan yang jauh lebih luas membuat sumber daya alam laut Indonesia ini sangatlah melimpah ya, sangatlah kaya. Salah satu contohnya itu adalah tersedianya berbagai macam ikan ya, jenis-jenis ikan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Potensi ikan laut di sini mencapai 6 juta ton setiap tahunnya dan merupakan urutan keempat terbesar di dunia pada tahun 2009. Untuk potensi ketiga yaitu ada minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental yang berwarna coklat gelap atau kehijauan, bersifat mudah terbakar dan terdapat di kerak bumi. Hingga saat ini minyak bumi masih digunakan sebagai bahan pembangkit listrik oleh perusahaan listrik negara atau PLN, namun hanya digunakan sebagian saja. Akan tetapi potensinya itu selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dari itu Indonesia memerlukan impor minyak bumi dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi dalam negeri. Untuk potensi yang ketiga di sini ada gas alam. Gas alam adalah potensi yang sangat melimpah di Indonesia. Potensi alam yang sangat banyak dan tersebar di wilayah Indonesia. Diperkirakan cadangan gas alam yang ada di Indonesia itu sekitar 2,8 triliun meter kubik. Nah, cadangan gas alam di Indonesia ini hanya sekitar 1,5% dari cadangan gas alam di dunia. Akibat dari kekayaan gas alam, Indonesia menjadi negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Lalu untuk potensi terakhir di sini ada batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbuat dari tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun kemudian mengendap atau tertimbun di dalam tanah sehingga membentuklah batu bara. Nah, negara Indonesia ini menjadi negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Negara Indonesia juga menjadi negara pengekspor batu bara. Hal ini dikarenakan masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri, sehingga mengharuskan Indonesia untuk mengekspor sumber daya alam batu bara ini ke luar negeri. Lalu bisa kita lihat di slide PPT, di situ terdapat peta persebaran barang tambang di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga ke Papua. Barang tambang di sini termasuk dalam sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada prinsip ekofisiensi, pemanfaatan berkelanjutan,
kemakmuran, keadilan, dan pemerataan, prinsip rasionalisasi, prinsip penggunaan tata ruang yang benar, dan yang terakhir ada prinsip keseimbangan daya dukung lingkungan. Untuk prinsip pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada prinsip ekofisiensi. Maksudnya di sini adalah melakukan produksi secara tepat atau hemat atau secara efisien sehingga menguntungkan baik secara ekonomi maupun secara lingkungan. Untuk prinsip yang kedua ada pemanfaatan berkelanjutan. Maksudnya adalah agar pemanfaatan serta pengelolaan bahan alam itu dilakukan sedemikian rupa sehingga menjamin kelestarian bahan alam tersebut. Untuk prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip kemakmuran, keadilan, dan pemerataan. Maksudnya di sini adalah pemanfaatan bahan alam yang dititik beratkan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan keadilan dan pemerataan. Untuk prinsip yang keempat yaitu ada prinsip rasionalisasi. Maksudnya di sini adalah suatu pemanfaatan bahan alam yang rasional sesuai dengan daya dukung bahan alam tersebut maupun bahan alam penggantinya. Nah, pemanfaatan yang berlebihan di sini akan mengurangi kemungkinan generasi yang akan datang dapat menikmati bahan alam yang sama seperti generasi saat ini. Lalu untuk prinsip yang kelima yaitu ada prinsip penggunaan tata ruang yang benar. Seperti kita ketahui bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk dengan bahan alamnya. Oleh karena itu, kita harus mampu menyesuaikan penggunaan bahan alam sehingga dapat digunakan secara optimal. Lalu yang terakhir itu ada prinsip keseimbangan dan daya dukung lingkungan. Karena bahan alam yang kita punya itu memiliki keterbatasan, artinya dapat habis waktu-waktu, baik yang dapat diperbaharui ataupun yang tidak dapat diperbaharui, maka adanya prinsip keseimbangan itu sangatlah penting guna memenuhi kebutuhan manusia. Untuk materi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang akan mengancam swasembada pangan di Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah penting sebagai langkah untuk menjaga sumber daya alam berkelanjutan atau dapat digunakan secara terus-menerus oleh masyarakat Indonesia. Nah, dapat kita lihat di slide PPT, di situ ada dasar-dasar kebijakan atau peraturan untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom dalam bidang lingkungan hidup dan memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Di sini bisa kita lihat dasar-dasar kebijakannya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan. Yang kedua ada memerlukan peranan lokal dalam desain kebijakan. Yang ketiga ada membangun hubungan independensi antar daerah. Serta yang terakhir ada menetapkan pendekatan kewilayahan. Baik, berikutnya yaitu hambatan-hambatan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dikarenakan Indonesia masih merupakan negara berkembang, tentunya Indonesia masih mengalami berbagai macam hambatan serta kendala dalam proses pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam. Nah, berikut hambatan-hambatan umum yang dihadapi Indonesia dalam pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam. Hambatan yang pertama yaitu kurangnya tenaga ahli dalam bidang sumber daya alam. Yang kedua yaitu mahalnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan perusahaan asing yang merugikan. Yang keempat yaitu mengingat negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, maka akses atau transportasi menuju daerah sumber daya itu terbatas. Dan hambatan yang terakhir atau yang kelima yaitu sumber daya manusia yang belum memenuhi klasifikasi. Lanjut pada pengelolaan sumber daya alam.
Nah, sumber daya alam perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, bila sumber daya alam rusak atau musnah, maka kehidupan akan terganggu. Oleh sebab itu, perlunya pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan yang baik untuk tetap menjaga kelestarian alam atau kelestarian sumber daya alam. Berikut beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Nah, usaha yang dapat dilakukan adalah yang pertama penghijauan atau reboisasi, yang kedua yaitu pengelolaan air limbah, yang ketiga pengembangan daerah aliran sungai atau DAS, dan yang keempat adalah penertiban pembuangan sampah. Yang kedua yaitu berdasarkan prinsip mengurangi. Nah, dalam hal pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam, sebaiknya kita menggunakan prinsip mengurangi, yaitu tidak semua sumber daya alam langsung kita habis atau kita keruk saat itu juga. Mengingat ketika kita mengambil seluruh sumber daya alam yang ada di alam, itu akan merusak lingkungan sumber daya alam itu sendiri. Maka ekosistem lingkungan pun akan terganggu. Oleh sebab itu, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sebaiknya kita menggunakan prinsip mengurangi. Artinya, menggunakan sumber daya alam secara efisien. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan prinsip daur ulang atau pengolahan kembali barang-barang bekas yang memang masih bisa digunakan atau diolah kembali untuk kemudian kita gunakan sehingga bernilai ekonomis. Oke, next materi yang terakhir yaitu arti penting lingkungan dalam kehidupan. Nah, setiap makhluk hidup tentunya akan bertempat tinggal di lingkungan mereka berada, dan setiap makhluk hidup akan berkelompok dengan jenisnya masing-masing, tumbuhan dengan tumbuhan, hewan dengan hewan, begitupun manusia dengan manusia. Mereka akan berada di suatu lingkungan yang sama atau habitat yang sama. Nah, di dalam lingkungan terdapat tingkatan makhluk hidup. Yang pertama, di dalam lingkungan terdapat beberapa tingkatan makhluk hidup. Yang pertama yaitu individu atau makhluk hidup tunggal, yang kedua yaitu populasi, yang ketiga komunitas, dan yang keempat tingkatan yang paling besar atau luas yaitu ekosistem. Kemudian arti penting lingkungan dalam kehidupan yang kedua yaitu lingkungan sebagai tempat untuk mencari makan. Nah, keseimbangan lingkungan atau ekosistem akan terjadi jika rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan tepat dalam suatu lingkungan. Karena pada dasarnya tiap-tiap komponen dalam lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai satu untuk yang lain. Contoh, rumput dimakan rusa, rusa dimakan harimau, dan seterusnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai rantai makanan. Nah, oleh sebab itu, lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan, dan lingkungan yang baik akan menunjang kehidupan yang lebih baik pula untuk makhluk hidup di sekitarnya. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, air, udara, dan tanah. Mengingat Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu
telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan atau perbuatan manusia, dan Allah menghendaki agar manusia merasakan akibat dari perbuatannya itu sehingga mereka kembali kepada jalan yang benar. Nauzubillahi min zalik. Artinya kerusakan alam itu bisa diakibatkan oleh tangan kita sendiri sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sudah sepatutnya kita sebagai manusia menjaga kelestarian alam dan berperan penting terhadap menjaga ekosistem atau lingkungan hidup ini. Adapun peranan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola sumber daya alam, yaitu yang pertama, kita dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Artinya dalam hal pemanfaatannya kita harus menggunakan sumber daya alam secukupnya atau menggunakan secara tepat guna dan efisien. Jadi kita tidak boleh mengeruk sumber daya alam langsung sampai habis, karena kita pun harus tetap menjaga ekosistem gitu. Karena begitu kita mengeruk semua sumber daya alam secara langsung sekaligus dalam satu waktu, itu tentunya akan mengganggu keseimbangan alam atau ekosistem alam. Yang kedua, kita melakukan penghijauan atau reboisasi. Kita tanami kembali hutan-hutan yang gundul. Jangan sampai terdapat hutan-hutan gundul, karena itu akan menyebabkan bencana alam. Nah, hal kecil yang bisa kita lakukan yaitu mungkin kita bisa mengadakan penanaman kota seperti itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelumnya. Lalu mungkin kita bisa dengan menanam tanaman-tanaman di halaman rumah. Jika kita memang masih mempunyai halaman kosong di depan rumah, sebaiknya kita isi dengan tanaman-tanaman atau pepohonan untuk menjaga kelestarian alam. Karena ketika di depan atau di halaman rumah terdapat suatu tanaman atau tumbuhan lingkungan hidup gitu, nah lingkungan pun akan menjadi asri, udara pun akan menjadi sejuk. Nah, selain itu kita juga harus memanfaatkan lahan atau tanah secara tepat guna juga gitu. Kita tidak boleh menggunakan atau mengalih fungsikan lahan gitu. Ibarat kita, seperti yang kita ketahui juga, lahan Indonesia sekarang begitu sudah banyak dialih fungsikan gitu, yang harusnya kita tanami tumbuh-tumbuhan, pertanian atau perkebunan gitu, tapi kita alih fungsikan menjadi perumahan. Nah, itu sebetulnya harus menjadi perhatian kita gitu. Jangan sampai semua lahan yang ada tuh tergantikan oleh pemukiman gitu, karena ketika tidak ada lagi lahan kosong atau lahan hijau itu, maka air tidak akan terserap gitu. Daerah resapan air itu akan hilang karena tanah-tanah tersebut sudah digantikan oleh pemukiman. Maka yang terjadi adalah bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir. Nah, seperti itu. Nah, lalu dalam hal pertanian, yaitu kita bisa melakukan sistem pertanian campur sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Seperti itu. Selain itu juga kita bisa selain itu kita juga bisa melakukan sengkedan atau terasering pada lahan pertanian yang miring gitu. Itu pun untuk menghindari terjadinya erosi. Nah, selain itu juga kita bisa membuat peraturan atau membentuk sebuah organisasi yang memang menjaga
Nah, selain itu juga kita bisa untuk membuat peraturan atau sebuah organisasi yang mana memang bergerak untuk di bidang kelestarian lingkungan hidup atau kelestarian alam, dan membuat peraturan perundang-undangan. Mungkin itu untuk wewenang pemerintah gitu. Selain itu, peran yang bisa kita lakukan adalah membuat aturan atau membentuk suatu komunitas atau organisasi serta membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan alam atau lingkungan hidup. Juga selain itu, kita juga bisa mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada warga yang memang belum sadar atau belum sepenuhnya menyadari bahwa pentingnya menjaga kelestarian alam. Seperti itu, karena pada dasarnya manusia memang ditugaskan untuk saling mengingatkan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai makhluk hidup yaitu manusia, untuk mari sama-sama menyadari serta saling mengingatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apalagi khususnya kita sebagai warga negara Indonesia yang kita tahu negara kita tercinta ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, yang baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Nah, untuk itu kita harus sadar bahwa sudah saatnya kita untuk bantu menjaga kelestarian alam, bantu menjaga pemanfaatan sumber daya alam yang kita punya, memaksimalkan sebaik mungkin, seefisien mungkin sumber daya alam yang kita punya ini, agar sumber daya alam kita tidak terbuang sia-sia atau tidak sampai dikeruk oleh bangsa asing. Sudah sepatutnya kita sadar akan kelebihan dari yang kita punya, yaitu sumber daya yang melimpah. Sudah saatnya kita sadar bahwa kita harus mempunyai potensi atau kualifikasi tambahan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, agar kita tidak lagi dijajah oleh pihak asing, tidak lagi dipermainkan, dirugikan oleh pihak asing dalam hal sumber daya alam, karena cukup sudah kita merasakan penderitaan sebelumnya dijajah oleh bangsa asing dalam hal pengerukan sumber daya alam kita, dikeruk oleh mereka, sedangkan kita sendiri sebagai tuan rumahnya tidak merasakan apa-apa selain merasakan penderitaan dan kerugian. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, kita sebagai penerus bangsa, sudah saatnya kita bersama-sama dalam hal menjaga cita-cita kita untuk pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Baik, demikian pemaparan materi dari kami kelompok 7 mengenai sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.